Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'du, subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi nabi wa sahbihi wal al. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu senantiasa memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, daripada nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sehat, nikmat afiat, serta nikmat kesempatan, sehingga alhamdulillah kita masih diperkenankan untuk duduk bersama di masjid yang berbarakah ini. Bersama-sama alhamdulillah kita melaksanakan daripada perintah Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu melaksanakan salat subuh secara berjamaah, yang mana keutamaan orang salat subuh berjamaah ini keutamaan yang sangat istimewa. Maka beruntung ketika seorang tersebut Allah subhanahu wa ta'ala gampangkan dia untuk melaksanakan daripada salat subuh berjamaah, karena orang yang melangkahkan untuk melaksanakan salat subuh berjamaah, mereka itulah yang mendapatkan kabar gembira, atau yang dikabarkan kabar gembira oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yang akan mendapatkan cahaya yang sempurna kelak di hari kiamat. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan tersebut diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah melalui lisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita mengharap agar supaya kita diberikan istiqamah dalam suatu beramal kebaikan. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diberikan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin hadirat muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita sudah masuk daripada bulan bulan ini, sudah masuk ke malam hari ke-21. Maka mari bersama-sama kita introspeksi diri kita, sudah seberapa jauh kenalnya kita sama Nabi kita, sudah berapa besar kenalnya kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malu dan sangat malu ketika seorang umat mengaku umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka mengatakan mereka muslim namun kita tidak kenal kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan kenal kita kepada beliau itu merupakan kewajiban. Ketika kita tidak kenal sama beliau, nah ini bakal merupakan suatu bahaya untuk kita di akhirat nanti kelak di hari kiamat. Maka dari itu mari bersama-sama, mumpung datang bulan yang mulia ini, masih tersisa bulan mulia ini, mari bersama-sama kita mengenal daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lain untuk agar supaya kita bisa meniru, kita untuk bisa menerapkan, mengaplikasikan daripada kehidupan kita ini dengan apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada kalian itu di pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Kapan kita nak pengen jadi seorang bapak yang hebat, contoh bagaimana Nabi terhadap anak-anaknya. Kalau kita pengen menjadi mertua yang bagus, contoh Nabi terhadap mantu-mantu. Begitupun juga seterusnya. Apapun yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad itu termasuk akhlak yang paling mulia. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh ada padamu wahai baginda Nabi Muhammad
lebih tinggi pasti di atas meja. Yang mana yang lebih tinggi, kitabnya atau meja? Kapan bahasa kita, kitab di pojok meja, pakai alat. Artinya akhlak Nabi itu di atas daripada akhlak yang sempurna. Beda, Allah tidak menggunakan kata wa fika, wa innaka la'ala khuluqin adzim, bukan ngomong la'allaka fi khuluqin adzim. Tidak menggunakan fi. Kalau fi itu kitab di dalam meja. Artinya bahwa kitab itu tidak lebih tinggi daripada meja, tapi Allah menggunakan kalimat ala. Kenapa? Karena akhlak yang paling mulia terdapat itu pada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kapan kita bisa menerapkan, mengaplikasikan kehidupan kita sesuai dengan apa yang diajarkan baginda Nabi Muhammad, maka itulah umur yang paling derajatnya paling tinggi di sisi Allah. Rasulullah dan Allah memintakan kita agar selalu menjadi umum yang paling profesional. Allah mengatakan dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha kataba al-ihsana 'ala kulli syai'." Allah itu meminta kita agar berbuat profesional dalam segala sesuatu. Kapan kita jadi pegawai, jadilah engkau pegawai yang profesional. Jika engkau seorang ayah, maka jadilah ayah yang profesional. Jadi di mana ayah yang memang betul-betul pemimpin, ayah yang memang betul-betul menjaga, dan ayah yang betul-betul mendidik. Ketika engkau menjadi seorang ibu, maka jadilah ibu yang profesional. Ketika engkau menjadi seorang istri, maka jadilah istri secara profesional terhadap laki-lakinya. Bahkan Allah mengatakan wa idza qataltum, Allah Nabi Muhammad mengatakan wa idza qataltum fa ahsinul qitlata. Kalau kita pengen membunuh, artinya ketika diperbolehkan untuk membunuh tersebut, kisos misalkan, maka gunakanlah caranya cara yang profesional. Ada caranya adab daripada etika Islam. Ketika wa idza zabahtum, ketika kita pengen menyembelih binatang, ada etikanya, ada caranya fa'sinu zibhata, maka gunakanlah cara untuk menyembelih tersebut dengan cara yang profesional. Ini Rasulullah menuntut kita, meminta kita agar kita bisa menjadi orang yang profesional dalam segala sesuatu. Jangan sampai kita melakukan sesuatu tapi kita tidak bagus dalam melaksanakan sesuatu tersebut. Maka hadis ini sedikit tapi maknanya banyak. Rasulullah mencontohkan dalam nyembelih kita diajarkan untuk profesional. Kapan nyembelih lebaran itu? Tidak harus lebaran. Nyembelih ayam ada caranya. Jangan digepuki palanya. Kalau gepuki palanya dia apa? Mana boleh untuk digunakan. Jangan langsung juga pakai kapak terus putus. Boleh putus palanya, boleh dimakan halal, tapi etikanya tidak bagus. Pisau yang tajam pakai. Kalau pisau tidak tajam, kasihanlah ayam, apalagi kambing, apalagi yang binatang yang paling besar, susah. Ini Nabi kita ngajar nyembelih, ada adab. Masuk kamar mandi, ada adabnya. Makanya tidaklah perkara yang kecil yang ada di pada kehidupan kita ini, melainkan Nabi kita sudah menjaga kita. Masuk kamar mandi itu tidak sembarangan masuk kamar mandi. Kebanyakan daripada kebiasaan jelek yang kita laksanakan, yang kita dapatkan, atau sesuatu penyakit, gara-garanya banyak masuk dalam kamar mandi tidak sesuai yang diajarkan Nabi. Masuk kamar mandi berzikir, tidak boleh kita di kamar mandi, makruh. Baju tempatnya tempat setan. Kapan kita masuk situ tidak baca, siap-siap di situ. Wong yang nyampak di kamar mandi, beda nyampak sama di luar kamar mandi. Kapan masuk kamar mandi nyampak itu ada pelang daerah kuning. Apa sebulan tadi nyampak di kamar mandi? Kalau nyampak di tangga biasa beda mandi. Tidak ada kadang-kadang nyampak di kamar mandi mandi. Kenapa? Nah, hati-hati di situ. Makanya Rasulullah mengajar kita masuk kamar mandi batuan, kepala ditutup, pakai sendal. Kenapa? Biar tidak diganggu. Soalnya di kamar mandi itu tidak boleh tempat zikir.
Wong kapan nak ganggu kita atau makhluk-makhluk yang tidak ingin ganggu kita ketika kita lalai. Kapan kita lalai? Pas kita masuk kamar mandi. Dan mereka ini biasanya ganggu mulai masuknya iman dari kaki atau dari kepala. Makanya nanti kita lanjut ke kapan nak masuk kamar mandi baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kapan sudah minta perlindungan dari Allah, aman, tutup kepala, tutup pakai apa ya? Pakai tangan, pakai peci, gudung, tutup ketika kita nak masuk, khususnya itu digunakan abu lagi serah, gayung tutup kepala tersebut pakai sendal. Nah, biar apa? Biar aman. Nah, cara orang hajat itu ada caranya diajarkan Nabi kita. Jangan senderan bakal begitu besar. Nah, jangan terlalu lama di kamar mandi, akhirnya menyebabkan bawasir dan menyebabkan was-was. Nah, ini seluruhnya sudah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dan sebagian sudah kita pelajari, cuma diingatkan. Artinya apapun yang diajarkan oleh Nabi kita, walaupun sekecil itu mempengaruhi dalam kehidupan kita ini. Bahkan doa kita masuk dan keluar rumah itu pengaruh itu. Nabi kita masuk aja kita, kapan kita masuk rumah baca Bismillah. Nah, lengkap lagi Bismillah walajna wa Bismillah farajna wa 'alallahi rabbana tawakkalna. Apa faedahnya Ustaz? Kapan kita masuk rumah pakai Bismillah, setan tidak bisa masuk, tunggu di luar, tidak bisa masuk, dan menyebabkan kapan setan akan tinggal rumah itu aku kalau masuk rumah, mau tidurnya juga datang yang laki senyum, tidak ada yang ganggu dia. Menyebabkan rumah itu menjadi adem, ayam dan tenang. Tapi kapan kita masuk rumah ada baca Bismillah, masuk rumah baca masuk pasar baca doa kita, maka di situ jalan yang tenteram dalam apa? Ada bebas muskilah ketika kita tidak menjalankan sunnah baginda Nabi. Ketika kita keluar Bismillah, pengen lengkap lagi Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Kapan kita baca doa itu, apa kata malaikat? Ufita, ubita. Kita keluar baca rumah pakai doa tadi, keluar rumah pakai doa, dapat doa malaikat. Ufita, kau telah dicukupi kata malaikat. Ubita, dan engkau dijaga. Ubita, engkau bakal mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seluruhnya kalau kita bahas itu tidak bakal selesai. Makanya mari bersama-sama kita, semenjak kita bangun tidur, kita sudah disunahkan untuk baca doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Bukan buka HP. Kamu tidur yang dicari HP dulu. Aduh, masuk benda WhatsApp. Aduh, benda pun ini tidak jangan. Tapi alhamdulillah, kenapa? Masih hidup gitu. Berapa banyak orang tidur tak bangun lagi. Berapa banyak orang tidur tahu-tahu tidak bisa bergerak lagi, tidak bisa mengikut lagi, tidak bisa bangun lagi. Kenapa? Sakit. Kita ketika bangun langsung ingat alhamdulillah badan sehat, masih bisa bernafas, makanya ucapkanlah alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami ba'da ma amatana, yang telah mematikan dari semasa tidur kita, wa ilaihi nusyur, dan kepada Allah lah kita nanti kelak bakal dibangkit. Nah, ini banyak ini kita terdapat. Jadi kita aplikasikan kehidupan kita ini sesuai dengan ajaran Nabi. Keluar rumah kita baca doa, nak belajar, nak puasa baca doa. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa huwa hayyun la yamutu bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca 3 kali itu biar kita masuk puasa tidak timbul. Nah, itu seluruhnya diajarkan oleh baginda Nabi. Kapan kita ngamalkan itu, tenang kita, lemah. Kalau kita tak kenal, jadi kita tak tahu banyak. Makanya di bulan ini kan untuk memberikan kita semangat agar supaya kita lebih mengenal baginda Nabi daripada biografi beliau dan keseharian beliau dan apapun yang diajarkan beliau, agar supaya kita bisa melaksanakan. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan sunnah baginda Nabi Muhammad, maka kita dijadikan wong yang paling dekat kepada Allah, wong yang paling dekat kepada baginda Nabi Muhammad, dan pasti mendapatkan surga
istimewa. Karena kedudukan kita itu tolak ukurnya seberapa besar ikutnya kita sama Nabi. Semakin besar kita ikut Nabi, berarti semakin besar derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita tidak mengikuti Nabi, walaupun kita mengaku cinta kepada Allah, itu tidak dibenarkan kecintaan kita kepada Allah kalau kita tidak melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Kalau kita pengen mendapatkan yuhibbukumullah wa yaghfir lakum, diampuni, apa kata Allah? Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, kalau mereka mengaku cinta kepada Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad. Kalau kita ngomong cinta sama Allah, wah cinta. Cinta itu butuh pembuktian. Ya benar. Cinta itu butuh dengan bukti. Bukti itu aplikasi kita setiap hari sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi. Mudah-mudahan kita jadikan wong yang bisa mengikuti beliau. Amin ya rabbal alamin. Selesai untuk mengingatkan daripada bulan Maulid. Nyambung pelajaran kita mati pula. Nyambung masih masalah jenazah. Nyambung pelajaran kita. Nah, lanjut daripada pelajaran kita, yaitu masih pembahasan tentang masalah jenazah. Kemarin kita sudah belajar tentang masalah cara memandingi mayit. Kapan mayit itu sudah dimandikan, kemudian sudah dikeringkan, kemudian kapan siap. Kemarin kita sudah terakhir bahas itu kan. Jangan sudah mandi baru nyiap kapan. Jadi kapan itu siaplah dulu. Kapan mayit itu sudah dimandikan, dikeringkan, maka tinggal dipindahkan, mandi tutupi, baru saja langsung selesai dalam hal tersebut. Nah, di sini kita bakal membahas tentang masalah mengkafani mayit. Mayit itu wajib dikafani, apalagi itu orang muslim. Orang muslim harus kita kafani. Kalau orang kafir, kalau orang kafirnya itu zimmi, artinya orang di situ aman, artinya di situ ada perjanjian sama kita, atau misalkan dilindungi dalam hal tersebut, dirantau di Indonesia ini dilindungi. Jika orang kita tetangga kita orang kafir, dia tidak muslim Islam, maka wajib kita kafani. Wajib kita kafani. Kenapa? Karena itu kita wajib untuk memuliakan mereka. Kalau mandi itu mereka wajib untuk kita. Tapi dalam masalah mengkafani itu kita wajib untuk mengkafani mereka. Kenapa? Karena mereka tidak memusuhi Islam. Kalau tidak artinya musuh kecuali kita. Kalau sudah dia musuh, kita sudah menurut ajaran mereka dalam hal tersebut. Ini kafan. Zaman usi kafan itu minimal kafan itu kalau untuk orang atau orang Cina minimal menutupi seluruh badan dari ujung rambut sampai ujung kaki, maka dimasuk ke dalam seluruhnya itu minimal daripada minimal kafan. Tidak boleh hanya cuma bagian pukul sampai pukul kemana, makin misalkan aurat nih dari pusat sampai lutut itu hadullah memang. Tapi kata Muhammad Rafi tidak boleh, walaupun dia mau wasiat kalau anak meninggal kafan hanya dari pusat sampai lutut tidak boleh kita harus dikafani satu lapis. Dapat siapa? Imam Ramli dalam hal tersebut. Ini kalau itu ini mayit meninggal harus tutup aurat, harus ditutup aurat, tidak boleh dibuka. Nah dikubur harus tutup aurat. Nah, kita nih hidup tidak tutup aurat, namun mati ya boleh tutup aurat kita. Jangan nak mati baru ditutup aurat kita. Apalagi ibu. Di dalam jenazah itu kalau bapak-bapak disunahkan mengkafani itu 3 lapis. Lapis pertama, kedua dan ketiga. Kalau ibu-ibu 5 lapis. Apa lapisan pertama? Izar itu dari pusat sampai lutut. Lapisan keduanya yaitu gamis. Habis gamis dia mati kudung. Kudung. Jangan kudung rumah itu jangan kita bahan tuh lah. Di ini kemana? Takut di sini kan kita ini. Yang ketiga itu, yang keempatnya lapisan full. Yang kelimanya lapisan full lagi. Itu ibu-ibu 5 lapis dia meninggal. Masa gimana buka-buka mati juga lagi harus ditutup. Boleh tidak kalau misalnya
menghafal itu tidak boleh dosa, harus ditutup kalau itu meninggal cak mana ketika dia itu. Makanya jagolah jangan sampai aurat kita kebuka. Yang boleh nyingoknya ada apa? Justru kalau kita kebukakan sama yang boleh nyingok itu dapat pahala. Jago anak kita, jangan sampai kita talak ke anak kita buka aurat. Siapa yang ditanya ke kita yang ditanya? Apa kau diamkan anak kau buka aurat? Tak diajari. Kita sibuk ibadah, nanti di akhirat ditanya kita. Apa kau diamkan anak kau buka aurat? Mau apa lagi? Tak tahu. Apa anak sebenarnya sudah dia tahu kenapa dia diamkan? Kenapa tidak masih terpinjau fasilitas kalau dia tidak tahu? Nah itu kaki bakal ditanya kita nanti di hari kiamat. Kata Nabi kita, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kita ini pemimpin kalau, kita ini ketua kalau, dan kita bakal ditanya tentang atas kepemimpinan kita. Kita dalam keluarga jadi ketua keluarga. Apapun yang ada di keluarga kita, yang lanang bapak itu bertanggung jawab besar atas keluarganya. Jika rumah ada yang tak sholat, siapa yang ditanya? Kedua orang. Bapaknya lagi ke kantor, maknya di rumah, maknya bertanggung jawab terhadap anak-anaknya tersebut. Kaget ditanya itu, tidak lepas daripada CCTV akhirat itu bakal seluruhnya ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita jadi pemimpin. Ketika kita jadi kakak yang paling terbesar, maka kita juga bakal ditanya atas adik-adik kita. Kenapa kau diam adik kau ini? Kenapa engkau biarkan adik engkau tidak mengenal sholat, tidak mengenal kepada Allah? Itu tanggung jawab kepada kita. Ustaz juga kenal, kenapa tidak diajari umat untuk masalah ilmu agama? Kalau sama dia nak panggil, bukan ada panggil Ustaz, dia harus datang kalau ada dipanggil. Tidak bakal bisa jawab itu. Kenapa? Tugas setiap ada masing-masing tugas. Ketemu RT bakal ditanya atas masyarakat di warganya. Kenapa dia diam ke saya ini? RW tanggung jawab terus sampai presiden itu bertanggung jawab. Kullukum ra'in. Setiap daripada kalian itu pemimpin dan akan ditanya atas kepemimpinan tersebut. Kapan kita lalai dalam kepemimpinan, maka itulah yang bakal dipertanggungjawabkan nanti kelak di akhir. Nah ini sekedar pembukaan daripada untuk masalah kafan. Jadi pertama kali untuk masalah kafan, yang pertama wong lanang itu disunahkan 3 lapis. Yang wajib itu 1 lapis dulu. Lapisan pertama itu hukumnya wajib, mau dan mau itu harus pakai itu dalam hal tersebut. Lapisan kedua boleh benda. Lapisan kedua ini sunnah sampai lapisan ketiga, tapi dengan izin harus. Ada utang tak mayat ini? Kalau mayat ini ada utang, maka izin sama orang yang utang dulu. Kalau duit yang ditinggalkan itu sedikit. Kalau beli kapan lapis kedua, lapis ketiga ini, maka utang ada bayar. Jadi dahulu kemana? Dahulu ke beli kapan atau bayar utang? Dahulu ke bayar utang. Kecuali kalau dia utang itu biarlah atau guna buat kapan. Maka lapisan kedua, ketiga boleh untuk dilaksanakan. Makanya penting utang ini. Jangan sampai kita kalau bisa meninggal jangan ada utang lah. Zaman sekarang ini terlalu gampang ke utang. Bila nak minjem macam penting. Kalau nak minjem macam penting nak cepat kalau bayar macam itu jalan. Tidak nyampe. Kadang-kadang biasa lewat depan rumah kita kalau utang dah jadi putar dia tahan jauh. Kenapa? Kalau tak lemah. Saya tak lemah. Akhirnya biasa berkawan gara-gara utang tadi mulai minder. Kenapa? Karena orang tidak profesional dalam utang. Tidak profesional dalam utang itu besar pahala utang itu. Karena biasanya orang tidak utang kecuali kalau dia ada hajat. Makanya kita dah diajar ke cepat-cepat utang, dikit-dikit utang. Padahal ada di rumah. Di rumahnya cuma malas beda, pakai dulu beda, utang dulu beda. Ini dah diajar oleh Rasulullah SAW. Kita tidak boleh ada utang kecuali memang kalau kita butuh. Kapan sudah butuh, baru kita utang. Kapan kita nyinggung saya itu ada yang pengen utang, itu pahalanya lebih besar daripada
Karena apa? Dia butuh kita bantu dia, pertama kali sudah dapat pahala sedekah, dan begitu juga nanti bakal balik lagi. Nah, orang yang dihutang ini, dia bikin ini gue hutang ke duit, tidak berjalan terus. Ini hutang banyak, jajan tahu ya dia. Jajan tahu, nah ini tidak bagus. Makanya Nabi kita nanda nyolat terbong. Kalau misal terbong itu ada hutang, ada meninggal, ada hutang ada selesai gitu. Kalau selesai bawa sholat. Kalau tidak hati dia tidak bisa hutang langsung disolatkan sama Nabi. Karena apa? Hutang ini bakal menghambat masuk surga. Bahkan mau meninggal dalam keadaan syahid itu seluruh dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali masalah hutang. Kapan hutang dah mantap dulu nyangkut nyangkut. Makanya kita jangan sekali-sekali menggampangkan masalah hutang. Atau Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ada 3 perkara sedikit yang hina, banyak yang juga hina. Apa salah satu? Hutang. Kapan kita hutang udah hina. Sebulan kita, sebulan ada hutang kemana? Hina aja jadi. Hutang cuma 1.000 kata dia, tapi tetap ada hutang. Hina kita jadi kapan kita ada hutang. Makanya jangan biasa diri kita hutang. Kapan kita hutanglah dengan pasang niat untuk membayar hutang tersebut. Siapa orang yang hutang dan niat mereka kuat untuk membayar, maka Allah bakal gampangkan dia untuk membayar hutang tersebut. Kalau tidak sempat juga bayar dengan niat yang bagus tadi, nanti di akhirat kaget dia bakal apa? Allah Subhanahu Wa Taala ketika dia hutang itu nuntut sama dia, maka dia buka ke dia bagi di akhirat. Ada berlucu karena balasan dari Allah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, engkau mau tak bakal ini? Oh kata dia mau. Itu bakal engkau kalau engkau bebaskan hutang itu sama si fulan. Mau tak mau dia pasti apa? Pengen mendapatkan hal tersebut dan membebaskan hutang tadi. Nah ini penting ini dalam hal tersebut. Ya, kita ni gara-gara kawan tadi hutang lama akhirnya diremehin. Kita kapal sudah remeh, pernah hutang lagi? Ada. Ayo salah. Tak salah hutang itu jadi musuh atau memang sudah itu hutang kawan jadi musuh. Kenapa jadi musuh? Karena dia hutang ini tidak profesional tadi. Kita hutang itu tidak penting. Kapan hutang ini minta tidak penting. Kapan malah ayat lempet ya Allah. Kita omong gimana? Kita lagi mana? Ayo kami itu dua lagi. Kadang-kadang watak kita ini di apa namanya akhlak di Indonesia, kapan ada hutang sama kita, kita tidak tapi kan salah kan kita salah dia nggak boleh lagi. Salah dia nggak boleh ada dosa dia salah. Lagi hutang itu wajib aku salah. Dah bayar hutang wajib. Bukan lagi hutang yang wajib. Ini kan sekarang jadi juga kan. Kalau kita dah lagi dosa kita saat kata biasa. Bukan kita dah lagi dah dosa kau bebas kita dapat pahala. Yang wajib itu bayar hutang kalau kita ada hutang. Kalau jangan untuk lagi ada yang punya bayaran. Nah, apalagi kita jadi duit. Kalau dah ada duit, dah ada harga wajar kita nyawa tidak bayar maka pada tirotun ilamai saro. Ini ada hutang. Ya sibuk duduk di warteg, sibuk duduk di sana sini. Ada orang yang nak bayar, tapi tidak bayar. Nah yang ini kata Nabi, matul wadi namanya. Orang yang mengulung-ulung hutang senang dia mampu untuk bayar. Tak mengapa dibayar, tak mengapa digunakan kasih bulan. Hutang lumayan sama mana? Ini kan ngomong ibu kan? Tak mengapa. Kenapa? Karena dia mengulung hutang. Karena sistemnya cara mudah. Akhirnya mengenai hutang ini ujung-ujung balik ke hutang, ujung-ujung balik jiwa riba, akhirnya minjem riba, akhirnya hukumnya dosa, hukumnya haram. Banyak orang susah sekarang minjem sembuh. Bukan susah, kita bisa jago. Kapan kita bisa jagonya, maka pasti itu bakal gampang. Berapa banyak di lapangannya ternyata itu sekarang sampai PPK kita lihat. Yang beri juta, balik 400, bayar kali 500. Nah, ini riba ini. Ini namanya riba. Haram itu hukumnya haram. Dekati keberkahan. Di dunia sudah dapat pulangan, dia susah untuk bayar. Di akhirat nanti dia bakal kena azab Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kembali ke sini. Kalau mau mana
minimal daripada apa namanya kafannya tadi 1 lapis dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau macam mana mengukurnya Ustaz? Kalau misal kena bahan itu, tangan mayat itu macam ini jadi kemudian kakinya lurus. Kalau nak mengukur lebarnya pakai tali. Misal ini badan mayat ni sampai tangannya dia, pakai tali 2 lapis. Ukur dari pinggir dia tadi, tarik, terus sampai ke sini. Dari bawah sampai ketika tangan dia macam ini, taruh si tarik dari sini sampai ke bawah lagi sini, buka terus. Semua itulah lebar dia. Biar pas, cara pas lebarnya kan pas. Kalau panjangnya, tarik dari ujung kepala di sini, sampai ujung kakinya, lebih ke pucuk sekilan, bawahnya sekilan. Nah itu cara mengukur daripada bahan untuk kafan. Itu lapisan pertama. Lapisan keduanya besar sedikit. Lapisan yang bawah lagi lebih besar lagi. Soalnya kalau kita salah mengukur, kayak nak pas masuk tu tak muat. Salah juga kan? Kalau besar juga, terlalu besar juga, sayang juga. Ini jadi cara mengukurnya. Sekarang ni alhamdulillah 3 mm langsung jadi. Kalau langsung beda, tapi walaupun langsung jadi, kita harus tahu caranya minimal caranya harus tahu. Okey, itu lapisan pertama. Lapisan kedua, yang keduanya sampai ketiganya untuk wong anak itu sunnah, tapi harus izin sama wong yang ada hutan. Boleh tak kalau wong anak nak nambahi lapisan? Nambahi apa? Nambahi imamah sama gamis. Jadi 5 orang wong anak ini nak nambahi gamis, kemudian nak nambahi imamah. Boleh dia menambahkan tersebut, tapi harus izin sama ahli waris. Soalnya kapan lebih dari 3 itu haknya ahli waris. Kalau ahli waris yang nomor lanjulah ada apa, maka boleh dalam hal tersebut dia nak pengen nambahi gamis, dia pengen nak nambahi imam. Macam mana maksudnya itu Ustaz? Ketika mayat pertama kali itu dia ke gamis dulu. Habis gamis dia tutup, dia pakai imamah, habis imamah tutup dengan lapisan 3 lapis. Boleh apa tak? Boleh kalau mendapatkan izin daripada ahli waris. Anak pengen 10 lapis, boleh tak? Mampu, yang mantap dia kata dia. Lebih dari 5 lapis apa hukum? Haram. Lebih dari 5 lapis itu hukumnya haram, tak boleh. Sama lah orang tino. Kalau orang tino yang dikafani Ustaz, biarkan 7 lapis atau 6 lapis itu tak boleh. Itu hukumnya haram. Maksimal itu 5 lapis. Itu pun juga harus ada izin. Kalau misalkan hukum anak tadi berapa? 3 lapis. Kalau ibu-ibu, macam mana cara ngafal ibu-ibu? Pertama kali, lapisan pertama dari pusat sampai lutut. Kemudian dia pakai gamis. Gamis itu macam mana? Gamis itu bukan gamis daster di rumah. Putih modelnya itu bukan. Arti gamis itu misal ini bahan. Ini bahan panjang dari sini sampai kaki sini nih. Maka bolong ini tengahnya. Misalkan mayat di sini, kakinya di sini, bolong di tengah sini. Ketika kita bolong di tengah sini, nah palanya langsung kan. Nah ini nutup itu sudah namanya gamis, bukan gamis harus gamis ini. Gamis ini anjing tuh pulau lagi repotnya. Kayak kafan tu lah, cuman panjangnya 2 kali lipat daripada apa panjangnya si mayat. Tengahnya bolongi buat kepala jadi. Ketika mayat ditaruh, maka di sini diangkat. Nah itu namanya gamis untuk jenazah. Ada yang ngomong nak dijahit buat pakai tangan juga, sudah susah gini pakai cara macam itu tutup itu. Nah habis itu pakai kudung tu lah. Nah tak biasa bahan itu bergo, jangan bergo apa namanya, pasmina lah, model pasmina lah, dikit-dikit lah. Pakai situ sudah itu baru lapisan selanjutnya selapis penuh, yang ketiga lagi lapisan penuh. Makanya caranya ini nah. Kapan sudah cara naruhnya yang lanang atau mutino, buat lapisan yang pertama kali yang bawah tu, rusak. Disunahkan yang hanut. Hanut itu apa bahasa kita yang warna kuning buat mayat ni? Apa namanya kamper sama apa itu? Hah? Iya, serbuk itu yang warna coklat itu Pomalin tu pomalin dicampur dengan apa namanya kapur bagus. Nah, kapur bagus injuri.
Sudah, taruh pucuknya lagi, lapisan sikok lagi. Jogi lagi pemahalin tadi. Nah, kamu apa? Sama kampung tadi biar apa? Biar binatang takut malainya. Binatang yang kecil-kecil takut sampai itu hancur baru bisa dimakan kaki akhirnya. Itu yang kedua. Untuk wong tino. Kalau untuk wong lanang mati juga tambah sikok lagi. Untuk wong lanang. Nah, untuk wong lanang dulu. Maka ketika itu sudah siap kalau berarti mayat kakek setelah kering taruh itu mayat pucuknya. Nah, mayat pucuknya jangan dibuka aurat mayat, tidak boleh, tutup masih aurat mayat masih tertutup. Maka yang disunahkan mayat tersebut setelah ditaruh di situ ditaruh daripada kapas kalau lopang-lopangnya di hidungnya taruh kapas, sini taruh kapas, sini taruh kapas, di sini juga taruh kapas kecil-kecil itu. Kemudian tempat anggota sujudnya disunahkan untuk taruh kapas, sini taruh kapas, kemudian lututnya, tangannya ini disunahkan taruh kapas. Tangannya jadi ini ya, jadi kapas sini jadi kapas. Sunnah itu. Boleh tangannya sini, boleh juga tangannya lurus. Cuma ngatur-ngatur kita ini lurus sini kalau cak sholat, ngatur-ngatur cak sholat. Ditaruh di situ. Kemudian apa lagi? Tempat kemaluan ini juga diinjui kapas. Artinya dipakai pecah pempes itu dah. Usah ini. Usah biasa kapas yang lebaran itu diinjui hanut lagi, diinjui apa kemaluan sama itu, taruh bawahnya, kemudian dijadikan sini dan dipasang. Nah, modelan pempes lah kalau nak nambah sekarang ini gampang yang pecah pempes. Sudah dalam hal tersebut itu dianjurkan dia apa? Untuk ditaruh pada apa? Mayat tersebut. Sudah ditutup kalau sudah. Kalau nak nulis Bismillah la ilaha illallah jangan pakai tulisan, pakai minyak nah, minyak wangi itu minyak gaharu, minyak ukuk atau minyak gaharu, atau misalkan kita nulis ini la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Tak apa, tidak berdosa tidak, tapi jangan pakai tulisan. Di kafannya jangan ditulis jangan tulisan la ilaha illallah. Kenapa? Karena kafan itu kaki bakal di kuburan kena najis, maka itu hukum tidak boleh, haram kalau kena najis. Jadi kalau nak nulis pendek bukan la ilaha illallah pakai minyak wangi. Tapi minyak wangi itu minyak wangi yang benar, jangan minyak wangi yang panas. Ini minyak wangi campuran alkoholnya, minyak wangi campuran solnya banyak panas, merusak kulit mayat kayak dalam hal tersebut. Oke, setelah dia sudah ditutup galau, dah ditutup galau tadi, taruh di situ, baru mulai tutup lapisan pertama. Ada caranya ini. Sampai terakhir tutup. Nah, biasanya kita ni tinggalkan dulu bagian sini, bagian kepala ya. Panggil keluarga, ayo siapa yang terakhir nak tengok. Apa nak tengok ke? Sudah rakyat lagi, tutup kebet. Ujung sini kebet, ujung kepala, bagian bahunya, bagian pinggangnya, bagian lututnya sama bagian ujung kakinya dikebet. Kebet biasa ya. Sudah selesai, ini bagian untuk wong lanang. Itu namanya kafan wong lanang. Wong betina sama juga, tapi lapisannya lain. Wong betina kalau kita nak menyiapkan lapisan kafannya pertama kali kain yang besar tadi dulu. Kain yang besar bawahnya, kemudian kita tunjuk ke hanut tadi apa namanya pemalin tadi. Kemudian lapisan kedua yaitu juga tunjuk pemalin tadi. Kemudian taruh di situ apa gamis. Kapal ke sini berarti bentangannya lebih besar kan? Bentangannya lebih besar, tunjuk hanut. Kemudian ditaruh tadi yang apa kain agak pendek dari pusat sampai lutut, taruh di situ. Maka ketika mayat tadi sudah kering, maka dia ditaruh di mayat tempat tadi itu, ditaruh di situ. Kemudian ditutup juga, ini ditutup pakai kapas, ininya pakai kapas. Kemudian tangan tempat sujudnya juga pakai kapas. Kemudian dipakai juga apa pecah kembali itu tadi. Itu sudah selesai kalau maka pertama kali tutup di bagian pusat sampai lutut jadi izar, sewetnya lah namanya, sewet. Kemudian naik ke gamis ini, gamisnya balik ke situ. Kemudian tutup di kudungnya. Nah, kudungnya sudah selesai, sudah pasang ke sini atau kebet ke sini, baru tutup lapisan pertama. Kemudian lapisan kedua tutup. Kemudian kapan dia sudah selesai urusan keluarga, baru kebet, selesai. Itu untuk masalah mengkafani mayat gampang, bukan kebet. Gampang tapi agak Nah, ini nak perlu diperhatikan masalah najis yo. Kapan
diangkat itu kadang-kadang wong mandi ini lupa atau masih mayatnya memang galak keluarga masih najis-najis. Maka nak perlu diperhatikan kapan sudah dipindah ke maka sebelum memindahkan masih tidak keluar najisnya. Kalau masih bersih dulu. Kapan dipindah ke keluar najis masih, maka dilapi dan disirami dibersihkan pakai kafan dan baru sholat itu. Nah biasanya kita nih ketika mayat itu sudah dikafani di tempat situ, sebelum diangkat itu kita sholat dulu biasanya. Itu sholat di kenapa? Karena takut ketika mayat diangkat keluar sesuatu najis ini. Nah, makanya kapan sudah disolat dulu udah aman kan? Yang penting pertama kali sudah disolat di kaki, nah sholat lagi itu urusan wong sana dalam hal tersebut. Nah ini perlu kita untuk memahami daripada hal tersebut. Kapan dia sudah dikafani tadi, maka baru kita untuk diperbolehkan untuk apa? Bahkan diwajibkan untuk bersolat dan sholatnya. Nah ini sholatnya gampang sih, yang penting yang menyolatkan mayat itu harus mana yang untuk menjalankan kewajiban. Kalau misalkan ibu-ibu sholat untuk jenazah boleh tak Ustaz? Boleh kalau dia nak sholat. Tapi ketika ibu-ibu sholat, apakah kewajiban itu sudah gugur? Belum. Kewajiban mensolatkan mayat itu gugur kalau misalkan disolatkan sama wong anak laki-laki. Walaupun udah kecil, ngerti kalau sholatnya dia benar, maka sudah menjatuhkan kewajiban. Makanya dalam semayat ini ketika dia meninggal yang menyolatkannya itu yang wajib itu wong lanang yang balai. Kalau misalkan budak kecil yang menyolatinya sah terjatuh kewajiban, sudah cukup. Itu namanya fardu kifayah. Siapa sih yang wajib mengurus mayat ini? Ketika ada mayat meninggal, yang wajib mengurus itu tempat mana dia meninggal. Misalkan ada mayat meninggal di sini, berarti wong yang ada di sini wong lanang atau misalkan dino kalau mayat itu dino, dia wajib untuk mengurus jenazah tersebut. Itu hukumnya fardu kifayah. Kapan wong kampung didandakan mengurusnya sekampung di dosa. Kenapa? Karena itu merupakan suatu kewajiban. Kalau waktunya tidak urus, sudah alhamdulillah. Berarti kewajiban fardu kifayah sudah selesai. Makanya kalau mayat itu yang dikubur di luar kota, sebelum dia di luar kota itu harus mandi ke daerah situ dulu. Misal, boleh tak ada pembahasan ini? Boleh tak mayat itu dibawa keluar kota Ustaz? Kalau misalkan kuburannya memang tempat di situ, dia tidak mengapa. Tapi ingat kapan dia nak dikubur di luar kota tersebut, sebelum dia dibawa keluar kota, maka dia harus wajib dimandi ke sana. Karena kewajiban itu untuk wong sana ketika dibawa ke sini, berarti wong sana meninggalkan kewajiban, maka itu hukumnya bawa selesai tinggal disolati atau sholat di sana, kemudian dikubur itu pendapat yang paling utama untuk ulama kita dalam pengurusan jenazah. Nah ini tentang masalah kafan. Adapun mencawa sholatnya insyaallah di pertemuan selanjutnya sekalian plus sampai untuk menghubung mayat tersebut. Nah, sebelum nanti tutup ada pertanyaan. Betul itu Pak.
sudah dinamakan cukup untuk kafan. Pakai bahan apa? Cuman disunahkan kalau untuk kafan kain yang lebih luas, kemudian warnanya warna hitam, warna hitam warna apa? Warna putih, warna putih. Dan yang siapa orang yang boleh ke masa itu dia boleh pakai, maka boleh digunakan untuk menjadikan kafan. Yang baru disunahkan juga, yang baru. Kecuali kalau ini yang tersebut karena buat barokah, bekas siapa yang soleh misalkan, atau dia mendapatkan duit yang halal, benar-benar halal diberikan dia untuk kafan. Itu yang dianjurkan. Nah, lanjut daripada pertanyaan ini, yang pertama yaitu pertama kali memindahkan mayat. Yang gampang dulu. Pertama kali masalah tangan. Masalah tangan mayat. Kalau mayat itu yang ditanyakan ketika mayat itu, khususnya kalau misalkan mayat itu pakai gamis, tangannya itu di luar gamis atau di dalam gamis. Di dalam gamis dalam hal tersebut. Nah, ini maka dalam bentuk posisi gamis bajunya tadi, kalau gamis tersebut pakai tangan, ya mau tidak mau dia dipucuk dalam hal tersebut kan. Ya, kadang-kadang umpan gamis itu bahan yang buat tadi, kemudian dibuat aku pecah kerah, pecah ini, tapi lebar dia dimasukkan dalam hal tersebut. Cuma ditempel dalam hal tersebut. Maka mau tidak mau pasti dia naruhnya dipucuk daripada bahan tersebut. Tapi kalau misalkan dia bikin gamis tersebut cuma sekedar bahan langsung ditutup pecah itu, batasan gamis itu kan dari leher sampai mata kaki, itu namanya batasan gamis. Kalau izar seret berarti pusat sampai lutut batasannya. Nah, kalau misalkan gamis itu tidak dijahit atau tidak dibatasi batasan bentuk pecah baju tadi, maka ketika dia naruh di situ boleh di dalam, boleh juga di luar. Yang penting dia namanya gamis, istilahnya gamis tidak pakai tangan. Dan lebih di dalam lebih utama, lebih pas untuk kalau dalam jadi ketutup dia di dalam gamis kalau jadi pecah mungkin nolak istilahnya bungkus mayang pakai mungkin itu dalam masalah pertama. Paham ya? Kemudian masalah yang kedua itu masalah tangan tadi, kemudian apa namanya ibu-ibu tadi gambut ibu-ibu itu dikuncit apa enggak? Disunnahkan dikuncit itu udah penting. Bahkan kata dia itu kalau lepas seluruhnya itu lebih bagus. Jadi biarlah kembali asli normal. Kalau bila belum gigi dan gigi waktu lepaslah, kita bahas lepaslah. Baiklah, warisan itu kemarin kan, lepaslah. Kapan sudah rambut dia tersebut rapi sudah, itulah lebih bagus dikerudungi dalam hal tersebut. Itu yang kedua. Jadi masalah rambut lebih balik natural itu lebih bagus dalam hal tersebut. Cuman paling dirapi sekiranya tidak sampai ketarik sama diangkat sampai lepas untuk baju tersebut. Itu masalah rambutnya kedua. Masalah yang ketiga yaitu masalah yadul mayit, kemudian rambut pindah ke mayit. Wong ni meninggal. Ya seharusnya memang jadi dia kan cuma berobat balik lagi dia kan istilahnya kan dia bakal sebelum balik lagi lah meninggal dulu. Kapan mau meninggal otomatis sebenarnya hukum yang utama itu harus fungsi lah yang melaksanakan kewajiban tersebut. Walaupun dia boleh balik kemudian mengubur di sana tadi, ngubur ke tempat dia itu memang boleh karena memang kuburan dia di sana, ini dia di sana. Ketika dia meninggal di daerah, misalkan rumah dia di daerah kemudian di Palembang dia berobat di sini, maka seharusnya wajibnya itu Palembang ini wajib khusus sebelum dia dipindah. Cuma di lapangan kita ini kata-kata dah kati gambar di situ. Dah kati nama mari. Makanya kita banyak-banyak istighfar banyak-banyak istighfar. Atau mungkin ada pendapat mulai bahwa mana juga belum berubah, ada juga pendapat yang dhaif. Tapi dalam hal tersebut dalam keadaan ini mungkin kemarin tu sempat nanya juga sama wong ini, Ustaz kapan kita dimandi dulu kata dia. Solat di rumah ini lebih cepat usah kalau dibawa keluar kota. Jadi kalau belum dimandikan itu masih agak awet kata dia. Jadi macam mana bingung juga kita nak jawab masalah yang ini kan. Dalam hal ini walhasil dari segi hukum memang itu. Tapi ada pendapat yang lemah itu yang bukan yang lemah yang mereka itu tidak mampu dalam hal tersebut. Maka kalau bisa kita dilaksanakan yang lebih pendapat tersebut itu lebih baik. Kalau mau tidak bisa kita mengakui kita salah dalam hal tersebut dan kita banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal
Itu yang keempat. Yang terakhir tadi habis sekolah tadi. Pindah mayit, gabut sama apa? Pakaian yang sudah disiapkan. Ya. Pakaian yang sudah disiapkan tadi. Sunnah tak kita nyiapkan kafan tak? Dan nyiapkan kafan itu tidak dianjurkan gitu. Kecuali kalau memang betul-betul duit halal, kita disunahkan untuk nyiapkan. Atau memang di sini ada daripada keberkahan dari umum yang soleh, dari umum tua satu, umum soleh, kuat Allah. Kita dapat dari bekasnya jadi kafan boleh mana? Itu boleh menyiapkan kafan dalam hal tersebut sunnah. Kalau selain daripada niat tersebut itu hukumnya makruh. Kenapa? Banyak ibadat sebagai usaha mandiri. Nah, yang dipertanyakan ini, calon yang meninggal ini sudah nyiapkan baju bahkan wasiat, baju sadar ini, kan? Iya, baju kecil ini untuk dikumpulkan dia ketika dia meninggal. Wasiat ya. Kalau baju itu sempit, sama udah masuk mayit. Jadi zaman kalau dia nak jalan ke mayit, maka kan tidak sesuai dengan sunnah gitu kan. Kalau misalkan kecuali kalau nggak susah bisa dimasuk atau letak sini pakai sambung lagi dah apa itu dijalankan. Kalau misalkan bisa untuk dilaksanakan, itu kan menjalankan wasiat mayit itu kan hukumnya sunnah dan termasuk bakti kita bersama yang meninggal tadi. Kalau misalkan itu baju biasa dipakai tidak pantas dan ini mampunya pakai jas lah, pakai bila diwasiat misalkan, itu namanya izra'an menghinakan mayit, itu hukumnya haram. Tapi kalau gamis sampai ditinggal ke barang pantas untuk mayit, laksanakan tidak apa-apa, tapi tetap apa? Harus memperhatikan kewajiban sekiranya menutup seluruh daripada badan si mayit tersebut. Dia minta tutup itu, kemudian dilapiskan dengan tutupan yang terakhir. Itu untuk masalah baju. Jadi ringkasnya, kalau ada uang misalkan wasiat meninggalkan baju, bukan bagi baju inilah baju yang ada maksudnya itu. Jadi pertama kan pantas tak itu buat mayit. Artinya termasuk menghinakan mayit bukan? Kalau itu termasuk menghinakan mayit, maka itu tidak boleh dilaksanakan. Kalau itu tidak cocok, pas kalau dijadikan ini, maka laksanakan itu tidak pernah dalam hal tersebut. Paham ya? Itu yang dijawab. Ada lagi terakhir? Ini kalau sering terjadi di masyarakat sekitar kita berada. Masalah yang meninggal, mau main semalam meninggal, Nah, dikuburkan ini. Nah, ini kadang perselisihan. Karena kita tuh kan berarti kalau main kuburan ini berarti malam itu malam pertama kan. Nah, karena ini dia meninggal semalam, main dia naik meninggal. Dia perselisihan. Oke. Masa tahlilnya. Iya, ya. Pertama kali mayit, mau ke mayit itu semakin cepat semakin bagus. Itu ini kata pempang itu tak boleh lebih dari 24 jam. Kapan lebih dari 24 jam? Sudah tak boleh kata yang haram dosa. Enggak, maksudnya itu kapan ada mayit meninggal lebih cepat lebih bagus. Lebih meninggal siang ini kalau bisa sore itu. Nah ditunda boleh berdasar. Kalau ditunda itu hukumnya makruh. Selagi kalau mayit itu tidak berubah, maka itu hukumnya makruh, kecuali kalau masih keluarga. Ada keluarga di sana jalan ke sini nyampe sampai tak tunggu dengan tak apa. Selagi mayit itu tidak berubah, tidak makruh. Kenapa? Karena ada nunggu dan itu tidak berapa. Nah yang dipertanyakan ini beliau itu tahlil itu yang mana orang beliau hitungan pagi, hitungan malam, yang penting mayit kamu boleh tahlil kapan pun boleh kalau mayit buka malam ini tahlil malam itu juga tidak apa-apa. Yang penting lain hukum itu mendoakan mayit lain, kubur juga mayit lain. Nah setiap hari boleh, nah hari Rabu boleh, terserah kita. Yang penting ada doa di mayit, terserah. Jangan kita berselisih tuh ini hari Rabu, hari kedua terserah.
minta kalau Allah mampu. Kalau ada yang mau doa kamu apa namanya pahala tidak nyampe ke mayit, kami minta sama Allah. Mampu tak Allah nyampe? Jadi kalau Allah mampu selesai. Kita ngomong ya Allah tolong sampai ke ya Allah pahala yang kami baca ini atau sampah seperti pahala yang kami baca ini kepada si fulan bin fulan. Allah Maha mampu. Bisa Allah laksanakan itu. Sudah Allah ngomong ud'uni astajib lakum. Mintalah, berdoalah kepadaku, maka pasti aku akan kabulkan. Kami minta ya Allah tolonglah sampai ke pahala ini kamu si mayit. Dan apalagi pahala sedekah itu sangat bermanfaat buat mayit. Itu tidak ada hilang. Sedekah itu nyampe mayit pasti. Ada berdoa, kalau di kuburannya nyampe bermanfaat buat mayit. Ada pun kita di rumah tahlilan di rumah. Nah ini nyampe apa enggak? Kalau kita berdoa nyampe. Kita berdoa kalau tahlil Allahumma ausin sawab al-maghrana min al-Qur'an alladzi ila fulan bin fulan. Ya Allah Allahumma ighfir lahu. Kenapa itu perintah Allah? Allah mengatakan walladzina ja'u min ba'di. Kemudian datang setelah apa? Mereka itu setelah sahabat, setelah tabi'in. Napa yaquluna, mereka selalu mengatakan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Itu perintah dari Allah. Mereka ketika datang setelah sahabat, mereka mendoakan Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan kepada saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Mereka iman, itu perintah Allah untuk mendoakan. Makanya kita berdoa untuk diri kita sudah alhamdulillah. Kapan kita ngajak yang lain? Soalnya untuk kapan berkumpul, tidak tahu kan kita ini siapa yang mustajab doa. Siapa tahu salah satu dari kita ini ada yang mustajab doa, dia doa maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam hal ini kalau misalkan orang muda boleh tahlilan tidak diajuri Nabi kami berdoa. Kapan berdoa itu boleh. Soalnya kita sholat jenazah berdoa Allahumma ighfir lahu warham. Maka ketika kita berdoa, Allah mampu tak untuk menjawab doa? Mampu, sudah jangan dibahas lagi. Kalau sudah mampu, tanyalah kepada Allah. Mampu tak Allah bisa menolong? Pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mampu. Itu kalau kita berdoa. Pokoknya kita ni kadang-kadang dipleset tuh. Nabi tak guna katanya tahlil. Terus kalau Nabi tak guna tak boleh. Selagi tidak ada langgaran syariat, maka itu diperbolehkan. Artinya hukum itu bukan setiap yang dilaksanakan Nabi itu boleh dan yang tidak dilaksanakan Nabi itu tidak boleh, bukan. Apapun yang ada yang dia laksanakan oleh Nabi, hadis itu kan bukan sekedar perbuatan, ucapan, perbuatan atau pengikraran daripada baginda Nabi. Yang halal ada dalilnya, yang haram ada dalilnya, yang tidak dalil belum tentu haram. Belum tentu haram. Cari belajar. Kemarin kami pernah nyampaikan ibaratnya becak rambu-rambu lalu lintas. Lampu merah dalil menunjukkan agar supaya perintah untuk stop. Lampu hijau dalil perintah untuk jalan. Kapan lampu itu mati? Nah stop. Maka ibu nggak gitu. Mana bisa marah? Apa kau stop? Tidak apa stop aja. Rambu-rambu. Kita nak jalan. Yang maka ibu mana bisa? Tidak bisa kenapa? Tidak kata dalil perintah untuk stop, tidak kata dalil perintah untuk apa? Berjalan. Nak stop faktor, nak tidak juga apa? Nah kalau itu saya mengatakan, makanya yang tahu itu masalah yang nanti masalah ke sini kita wajib lagi. Siapa dalam lalu lintas ini? Apa polisi? Lampu merah mati kan? Kata polisi stop sini jalan. Lagi. Kalau kita dalam masalah agama, lagi ulama yang paham dalam urusan tersebut. Kata ulama ini dan apa? Kenapa dalilnya tidak diterangkan secara sempurna? Nah itu boleh dilaksanakan kalau kita tidak bisa dalam mengatur dalam hal tersebut. Kalau kita bisa mengaturnya, kita sebagai ulama maka laksanakan sesuai dengan pengetahuan ilmu kita. Nah ini mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Jadi mayat itu tidak harus 1, 2, 3, 7, 40, 100 tahun, tapi kalau setiap hari itu dianjurkan untuk mendoakan ibu kita setiap saat dan setiap sholat di mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala panjang umur kita, sehat afiat, dan Allah jaga dari ibu kita agar selalu mereka mendapatkan yang terbaik dan
agama